Jangan pernah memulai perdebatan. Akan tetapi, jika ada orang datang pada Anda dan menggugat pilihan Anda, saya sarankan kepada Anda untuk buka gelanggang. Tapi tunggu, lihat dulu situasinya. Apakah kalian hanya berdua saja di tempat itu? Tidak ada orang lain yang mendengarkan gugatan orang itu? Ya sudah, katakan saja padanya, "Oh, begitu. Saya menghargai pendapat Anda." Dan jangan lanjutkan untuk berdebat. Lebih baik mulai untuk mengobrol yang ringan-ringan saja. Loh, mengapa kok tidak jadi didebat? Saya beritahu pada Anda prinsip dari sebuah debat. Debat bukanlah diskusi. Dalam diskusi kita mencari solusi, tapi dalam debat yang terjadi adalah adu argumentasi. Setelah adu argumentasi digelar, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Siapa yang menentukan kalah menang ini? Bukan Anda, pun pula bukan lawan debat Anda, tapi orang ketiga yang mendengarkan kalian berdebat. Maka jika tidak ada orang lain selain kalian berdua, jangan dilanjutkan. Jika tujuan Anda berdebat adalah untuk menjelaskan pemahaman Anda kepada lawan, Anda sudah kalah sebelum berdebat. Harus Anda tanamkan dalam pemikiran Anda bahwa lawan debat selamanya tidak akan setuju dengan Anda, seberapapun hebatnya argumentasi Anda. Anda harus menjelaskan argumentasi Anda bukan kepada lawan, tetapi kepada orang yang mendengarkan perdebatan itu. Di dalam lomba debat, mereka itu adalah penonton dan juri. Ingat, sekali lagi, jika tidak ada orang lain selain Anda dan pendebat Anda, tidak perlu untuk menggelar gelanggang. Adakah situasi lain di mana kita tidak perlu meladeni perdebatan? Ada, yaitu ketika Anda yakin Anda tidak akan mampu menyusun argumen yang kuat. Tentu orang akan datang membuka front melawan Anda karena dia sudah siap dengan argumentasinya. Dia yakin akan bisa membuat orang percaya bahwa pilihan Anda salah. Dia yakin dikala Anda tidak siap dan tidak yakin. Yakin tidak perlu kita layani. Kita kalah tanpa perlawanan dong. Saya beri gambaran kepada Anda. Ketika Anda sedang lewat di suatu jalan, ada 3 ekor anjing menggonggongi Anda. Anda memilih untuk berlalu dan tidak membalas menggonggongi anjing itu. Apakah Anda kalah dengan anjing-anjing itu? Tidak. Anda hanya merasa tidak perlu meladeni mereka. Tidak meladeni tantangan orang lain bukan berarti kalah. Trik paling mudah, Anda jawab saja seperti ini. "Maaf, saya sedang mengerjakan sesuatu." Jawaban itu sekaligus mengatakan pada mereka, "Pergilah pengangguran, jangan ganggu orang lagi kerja." Jadi, situasi yang bagaimana kita bisa meladeni orang untuk berdebat? Ada 2 syarat mutlak, yaitu ada pihak ketiga yang mendengarkan gugatan orang tersebut, dan Anda memiliki banyak senjata debat, yaitu argumentasi. Argumentasi itu ada kastanya, dari yang paling lemah hingga yang paling kuat.
bagaimana cara kita mengetahui waktu yang sesuai untuk mengeluarkan argumentasi yang tepat? Lihat argumentasi lawan Anda, perhatikan jenis argumentasinya. Kemudian, bantahlah dengan jenis argumentasi yang setingkat lebih kuat. Sekarang, kita akan buka satu persatu jenis-jenis argumentasi itu, dari yang paling lemah hingga yang paling kuat. Yang pertama, dan yang paling lemah adalah argumentasi Hanura, pendekan dari hati nurani. Dalam argumentasi Hanura ini, kita mencoba untuk menyentuh rasa empati dari juri atau pihak ketiga, sehingga mereka ikut merasakan bahwa pilihan kita adalah pilihan yang terbaik bahkan untuk mereka. Argumentasi Hanura ini sangat lemah. Lawan debat akan dengan mudah mengajak juri atau pihak ketiga untuk kembali memakai logika dan rasionalitas. Tetapi setidaknya argumentasi Hanura akan meninggalkan kesan di hati mereka bahwa Anda adalah orang yang memiliki kepedulian. Berikut adalah contoh argumentasi Hanura. Ngapain Presiden repot-repot mendamaikan Ukraina dan Rusia? Ngurus harga minyak goreng aja, gak bener. Siapa sih yang tidak menderita karena harga minyak goreng naik? Semua lapisan masyarakat menderita. Tidak ada yang tidak menderita. Tapi kalau Rusia dan Ukraina terus berperang, bukan hanya harga minyak goreng saja yang akan naik, harga bahan pokok semuanya akan naik. Kita akan lebih menderita lagi. Itulah sebabnya bentuk kepedulian Presiden kepada masyarakat dunia, beliau mengorbankan keamanannya untuk berangkat ke sana. Satu tingkat di atasnya ada argumentasi kausalitas atau sebab akibat. Dalam argumentasi ini, Anda mengajak juri atau pihak ketiga untuk menemukan sumber permasalahan. Argumentasi kausalitas dapat digunakan untuk melemahkan argumentasi lawan debat. Dengan argumentasi kausalitas, kita bisa membuat gugatan lawan debat menjadi gugatan yang salah alamat. Berikut adalah contoh argumentasi kausalitas. Ngapain Presiden repot-repot mendamaikan Ukraina dan Rusia? Ngurus harga minyak goreng aja, gak bener. Harga minyak goreng yang naik itu dikarenakan harga CPO dunia sedang naik. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah mengharuskan pengusaha CPO untuk memenuhi dulu permintaan dalam negeri, lalu boleh jual keluar. Tapi karena ada permainan antara oknum Kemendagri dan pengusaha CPO, maka pengusaha itu bisa jual keluar tanpa memenuhi kewajibannya dalam negeri. Terbukti kan? Presiden langsung mencopot menteri yang bersangkutan, dan sekarang harga minyak goreng sudah berlangsung normal. Selanjutnya ada argumentasi analogi. Argumentasi analogi ini adalah argumentasi yang menggunakan perumpamaan yang memiliki kesamaan kasus dengan topik perdebatan. Argumentasi analogi ini berguna untuk menyederhanakan penjelasan supaya juri atau pihak ketiga dapat dengan mudah memahami argumentasi Anda. Berikut adalah contoh argumentasi analogi. Ngapain Presiden repot-repot mendamaikan Ukraina dan Rusia? Ngurus harga minyak goreng aja, gak bener. Pernyataan kamu itu sama seperti ini. Ngapain beribadat kalau masih berbuat maksiat? Karena seseorang masih melakukan maksiat, lantas percuma dia ibadah, gitu. Ya malah double dosanya. Bro, biarin dia beribadah, itu kewajibannya. Siapa tahu
bisa mendapatkan hidayah dari ibadahnya untuk berhenti berbuat maksiat. Nah, sama juga, memang ada kenaikan harga minyak goreng membuat semua orang resah, tapi juga nggak apa-apa juga Presiden berangkat ke Ukraina untuk mendamaikan mereka. Itu juga sama-sama akan membantu menekan harga pangan dunia. Satu tingkat di atas argumentasi analogi ada argumentasi fakta. Argumentasi fakta adalah argumentasi yang didasarkan pada peristiwa yang baru saja terjadi, dan peristiwa tersebut dapat menguatkan Anda dalam perdebatan. Berikut adalah contoh argumentasi fakta. Ngapain Presiden repot-repot mendamaikan Ukraina dan Rusia? Ngurus harga minyak goreng aja, gak benar. Ingat waktu harga minyak goreng tinggi, pemerintah menetapkan harga tertinggi 1 liter minyak goreng Rp14.000. Besoknya seluruh minyak goreng hilang dari pasaran. Ketika diusut, ternyata oknum pedagang menimbun minyak gorengnya di gudang. Kemarin nih, seorang dirjen di Kemendagri tertangkap KPK. Dia dituduh memanfaatkan wewenangnya untuk memberikan izin ekspor CPO pada pengusaha, walau pengusaha itu belum menyelesaikan kewajibannya untuk dalam negeri. Jadi, kesalahan minyak goreng ini karena ada pedagang yang menimbun dan seorang dirjen yang menyalahgunakan wewenang. Kemudian ada argumentasi data. Argumentasi data ini berhubungan erat dengan angka-angka, baik jumlah, statistik, maupun peringkat. Argumentasi data ini sangat kuat, sebab jika Anda menggunakan argumentasi ini, lawan debat terpaksa juga harus menggunakan data. Data dilawan dengan data. Berikut adalah contoh argumentasi data. Ngapain Presiden repot-repot mendamaikan Ukraina dan Rusia? Ngurus harga minyak goreng aja, gak benar. Kemarin saya baca menurut Gapki, sepanjang tahun 2021 konsumsi ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 56%. Sedangkan untuk konsumsi dalam negeri itu 35%. Pada awal tahun 2022, harga minyak sawit dunia naik dan pengaruhi harga minyak goreng. Hal ini menyebabkan para pengusaha lebih suka menjual minyak sawit ke luar negeri karena lebih menguntungkan. Aksi ambil untung ini menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, sehingga pada 28 April 2022 Presiden melarang ekspor minyak sawit beserta bahan bakunya. Kenapa? Agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga yang terjangkau. Artinya Anda salah jika mengatakan Presiden tidak mengurusi minyak goreng. Terakhir, argumentasi yang paling kuat dan tak terkalahkan. Argumentasi yang hanya boleh Anda keluarkan di detik akhir perdebatan. Sebuah argumen pamungkas, yaitu argumentasi hukum. Argumentasi hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada legalitas dan kesepakatan bersama, ditulis di atas kertas dan ditandatangani oleh mereka yang menyusunnya. Anda bisa mengambil argumentasi ini dari sumber undang-undang, undang-undang dasar, hukum pidana dan perdata, perpres, perpu, tatip lembaga atau organisasi, surat keputusan perusahaan, atau surat perjanjian. Berikut adalah contoh penggunaan argumentasi hukum. Ngapain Presiden repot-repot mendamaikan Ukraina dan Rusia? Ngurus harga minyak goreng aja, gak bener. Presiden datang ke Ukraina itu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Anda mungkin tidak paham bahwa perdamaian dunia itu merupakan cita-cita kemerdekaan dan tujuan politik luar negeri Indonesia. Pernyataan itu
dalam mewujudkan perdamaian dunia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ayo, selama sekolah gak pernah upacara bendera ya? Di alinea keempat itu, cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa Indonesia yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau Anda tidak setuju dengan Presiden datang ke sana untuk menyelamatkan kedua negara ini, berarti Anda juga tidak setuju dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya, iya kan? Nah, itulah tadi 6 jenis argumen dari yang terlemah sampai yang terkuat. Tapi apakah jika seluruh argumen sudah dipakai, perdebatan akan selesai? Bagi Anda sudah. Bagi lawan debat Anda belum, karena posisinya dia yang memulai, dia ingin mengakhirinya dengan manis. Tapi jangan biarkan itu terjadi. Segera hentikan perdebatan dengan berkata seperti ini. Saya mau balas WA dulu, penting. Atau, aduh lapar, saya cari makan dulu. Dan banyak cara untuk menyelesaikannya dan meninggalkannya dengan kepahitan. Demikian caranya kalau ada orang menggugat pilihan Anda. Pergilah dengan manis dan tinggalkan kepahitan untuk dia. Di sini saya mengajak Anda untuk berpikir kritis dan berani berbicara. Melakukannya atau tidak, Anda yang memutuskan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.